Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggotakan saya sendiri, Aidal Baslum dengan NIM 116220049. Saya Halimatus Sadiana Nasution, NIM 116220074. Saya Muhammad Tofal Razan dengan NIM 116220040. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu study case mata kuliah hidroelektrometalurgi dengan materi perhitungan proses sianidasi pada tangki. Adapun soal yang bakal kami jawab terkait mata kuliah hidrometeorologi ini yaitu suatu pabrik pengolahan emas di Sumatera Utara didesain untuk memiliki kapasitas produksi sebanyak 2 ton AU per tahun dengan kandungan AU atau emas di biji 5 gram per ton dan AG yaitu 60 gram per ton. Pelindian sianidasi akan dikerjakan dengan rangkaian tangki agitator dengan ukuran yang sama dengan diameter yaitu 7 meter, tingginya 9 meter dengan 50 cm freeboard. Berdasarkan hasil uji laboratorium, persen ekstraksi AU dan AG adalah 92% dan 85%. Unsur produksi 48 jam, persen solid proses pelindiannya yaitu 40% dengan densitas biji 2,7 gram per sentimeter kubik dan 80% size-nya yaitu kurang dari 200 ml. Adapun poinnya itu yang A, hitunglah jumlah air yang dibutuhkan untuk per batch proses sianidasi. Yang B, hitung jumlah total tangki agitator yang dibutuhkan. C, hitung konsumsi sianida KCN yang dibutuhkan untuk proses pelindian. D, hitung karbon demand jika koefisien absorpsi karbonnya adalah 0,8. Ini asumsi semuanya yaitu AU plus AG yang terserap. Nah, selanjutnya yang E adalah apabila menggunakan ZN, hitunglah jumlah teoritis ZN jika tingkat keamuniannya 84%. Lalu yang F, jelaskan mengapa pada praktiknya dibutuhkan serbuk ZN yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengendapkan AU. Oke, selanjutnya diketahui bahwa kapasitas produk yaitu 2 ton AU 2 ton AU per tahun. Selanjutnya kandungan AU 5 gram per ton, kandungan AG 60 gram per ton. Selanjutnya ada agitator yaitu diameternya 7 meter, tingginya 9 meter dan freeboardnya 50 cm atau 0,5 meter. Selanjutnya ada persen solid yaitu 40%, densitas biji 2,7 gram per sentimeter kubik dan 80% ore size-nya minus 200 mes, lalu dilakukan hasil uji lab yang menghasilkan bahwa persen ekstraksi AU sebesar 92% dan persen ekstraksi AG 85% dilakukan produksi selama 48 jam. Baik, kita akan masuk ke perhitungan jumlah air yang dibutuhkan untuk proses sianidasi per batch. Untuk menghitung jumlah air yang dibutuhkan untuk proses sianidasi per batch, diperlukan perhitungan menghitung massa ore yang akan diproses dalam setahun. Lalu kita juga akan menghitung total massa larutan. Lalu juga mencari banyaknya tangki yang dibutuhkan. Pertama, kita akan menghitung massa ore yang akan diproses dalam setahun, yang mana dengan rumus massa biji sama dengan produksi emas dibagi dengan kandungan emas sama dengan 200.000 gram per tahun atau 2 ton per tahun yang diketahui dari soal dibagi dengan 5 gram per ton sama dengan 400.000 ton per tahun. Lalu setelah itu didapatkan jumlah batch per tahun yang mana dengan rumus waktu dalam setahun dibagi dengan waktu produksi yaitu ada sekitar 365 hari di dalam satu tahun dikalikan dengan 24 jam yang ada dalam satu hari dibagi dengan 48 jam yaitu waktu selama proses batch itu berlangsung atau di sekitar 48 jam sehingga didapatkan hasil 182,5 batch per tahunnya. Lalu menghitung massa biji per batch. Massa biji per batch mempunyai rumus massa biji dibagi dengan jumlah batch per tahunnya. Sehingga dapat kita masukkan massa biji yaitu sekitar 400.000 ton per tahun yang telah didapatkan dari perhitungan tadi. Lalu jumlah batch per tahun yaitu sekitar 182,5 batch per tahunnya. Sehingga menghasilkan 2.191,8 ton per batch-nya. Untuk itu, dengan perhitungan massa biji
jumlah batch per tahun dan masa biji per batchnya, kita dapat memiliki masa ore yang akan diproses dalam setahunnya. Sehingga masa ore yang akan diproses dalam setahunnya itu ada dalam jumlah sekitar 2191,8 ton per batchnya. Sehingga untuk mencari total masa larutan yang ada pada batchnya itu akan mudah dilakukan karena kita telah mendapatkan masa biji per batch. Mungkin lanjut ke mencari total masa larutan, yang mana masa larutan itu ada dengan rumus masa biji dibagi dengan persen solid. Masa bijinya yaitu 2191,8 ton per batch dibagi dengan 40% yang telah diketahui dari soal, sehingga menghasilkan 5.479,5 ton. Selanjutnya, kita dapat mencari banyak air yang dibutuhkan di dalam per batch-nya. Masa air mempunyai rumus yaitu masa larutan atau masa slurry dikurangi dengan masa biji, yaitu 5.479,5 dikurangi dengan 2.191,8 sehingga didapatkan masa air yaitu sekitar 3.287,7 ton air yang dibutuhkan dalam batch per tahunnya. Sehingga masa air yang didapatkan sebanyak 3.287,7 ton air ini merupakan akumulasi dari banyaknya masa slurry dikurang dengan masa biji atau masa solid yang telah diketahui setelah kita melakukan perhitungan tadi. Sehingga masa air yang kita dapatkan 3.287,7 ton air dapat kita gunakan untuk menghitung total tangki agitator yang diperlukan dan proses-proses lainnya yang ada di bawah ini. Mungkin dari masa biji per persen solid yaitu 2.191,8 ton per batch per 40% didapatkan 5.479,5 ton, sehingga didapatkan masa air yang mana masa air itu adalah masa slurry yang berisi solid plus liquid dikurangi dengan masa bijinya yaitu 2.191. Selanjutnya adalah menghitung total tangki agitasi yang dibutuhkan, yang mana kita akan menghitung dulu total volume pada tangkinya. Karena tangki tersebut memiliki bentuk tabung, sehingga dapat kita jumlahkan atau kita hitung dengan menggunakan rumus mencari volume tabung, yaitu dengan V total sama dengan Pi dikali D per 2 pangkat 2 dikali H dikurangi dengan volume freeboard, yang mana volume freeboard adalah gap antara atap dari si tangki dengan permukaan dari volume yang ada di dalam tangkinya, sehingga dimasukkan saja pada rumusnya 3,147 dari soal, yaitu 7 meter diameter per 2 dipangkat 2 kan dikali dengan tingginya yaitu 9 dikurangi dengan 0,5 freeboardnya, sehingga dihasilkan 345,685. Kita hitung juga volume larutan yang akan kita hitung bersama-sama di sini, yang mana volume larutan memiliki rumus masa biji dibagi dengan masa jenis ditambah dengan masa air dan dibagi dengan masa jenis. Masa biji di sini telah kita dapatkan di perhitungan yang A tadi, yang mana hasilnya itu adalah 2.191,8 ton per batch-nya. Lalu dibagi dengan masa jenis yang telah diketahui di soal, yaitu ada sekitar 2,7 gram per cm kubik, yaitu dengan cara itu kita hanya tinggal membagi antara masa biji yang telah kita dapatkan 2191 dibagi dengan masa jenis yang kita dapatkan di soal. Lalu masa air yaitu ada sekitar 3.287,7 ton dibagi dengan masa jenis air yang itu hanya berjumlah 1 gram per cm kubik, sehingga didapatkan hasil perhitungan seperti yang dilihat di bawahnya, yaitu 811.777.777 cm kubik. Itu adalah volume total dari si masa bijinya atau masa si solid. Lalu kita tambahkan dengan masa liquid yang dihasilkan berupa 3.287.700.000 cm kubik, sehingga didapatkan 4.099.477.777 cm kubik. Sehingga kita dapatkan juga dengan konversi ke meter kubik
sehingga dihasilkan 4099,47 meter kubik. Dari sini kita dapat menghitung total tangki yang dibutuhkan, tangki agitator yang dibutuhkan dengan cara perhitungan yang akan kita lakukan sekarang. Dengan menghitung banyak tangki ini akan kita hitung dengan melakukan penjumlahan atau akumulasi dari volume larutan dibagi dengan volume tangki. Yaitu volume larutan yang telah kita dapat seperti yang tadi kita dapatkan, yaitu ada 4099,47 meter kubik dibagi dengan volume efektif dari tangki, yaitu 345,685, sehingga dihasilkan 11,85 atau sekitar 12 tangki, yang mana hasil dari 0,85 tersebut kita dapat tampung dengan satu tangki lagi, sehingga kesimpulannya akan menghasilkan 12 tangki yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kita menghitung konsumsi sianida selama proses pelindian. Untuk menghitung konsumsi sianida, kita harus cari tahu masanya dulu. Kita mencari massa AU, yaitu dengan rumus kandungan AU dikali massa biji. Kandungan AU seperti yang di soal, yaitu 5 gram per ton dikali 2191,8 ton menghasilkan 10.959 gram atau 10 kilo 10,959 kg. Selanjutnya dilakukan mencari massa Ag, yaitu dengan rumus kandungan Ag dikali massa biji. Seperti yang kita ketahui di soal, kandungan Ag sebesar 60 gram per ton dikali 2191,8 ton menghasilkan 131,508 kg. Setelah diketahui massa AU dan massa Ag, kita selanjutnya menghitung AU yang terekstraksi dengan cara persen ekstraksi AU dikali massa AU. Seperti di soal, persen ekstraksi AU sebesar 92% dikali massa AU. Kita sudah tahu massa AU-nya yaitu sebesar 10,959 kg, menghasilkan 10,08 kg AU yang terekstraksi. Selanjutnya kita mencari Ag yang terekstraksi dengan rumus persen ekstraksi Ag dikali massa Ag, di mana persen ekstraksi Ag sebesar 85% dikali 131,508 kg menghasilkan 111.078 kg. Selanjutnya mencari rasio molar dari KCN. Kita harus mencari tahu dulu reaksi yang terjadi, yaitu 4AU plus 8 KCN plus O2 ditambah 2H2O menghasilkan 4AuCN2 ditambah 4 KCN, yaitu dengan perbandingan AU dibanding KCN menghasilkan 4:8 atau bisa disederhanakan menjadi 1:2. Selanjutnya kita mencari konsumsi KCN pada proses pelindian, di mana diketahui bahwa MRAU sebesar 197 gram per mol dan MRAG sebesar 108 gram per mol. Selanjutnya kita mencari mol AU dengan rumus massa AU per MRAU, yaitu massa AU-nya 10,08 kg dan MRAU-nya sebesar 197 gram per mol. Lalu dihasilkan bahwa mol AU sebesar 51,16 mol. Selanjutnya kita mencari mol Ag dengan rumus massa Ag per MRAG, di mana massa Ag sebesar 111,78 kg dan MRAG sebesar 108 gram per mol. Dihasilkan mol Ag sebesar 1035 mol. Selanjutnya kita hitung total dari mol AU dan mol Ag dengan menjumlahkannya. Setelah kita jumlahkan, didapatkan hasil totalnya sebesar 186,3 mol. Setelah itu kita mencari total mol KCN dengan rumus 2 dikali mol AU ditambah mol Ag, di mana 2 dikali 1086,3 mol. Dihasilkan bahwa total mol KCN sebesar 2172,6 mol. Selanjutnya kita mencari konsumsi sianida, di mana rumus konsumsi sianida adalah mol KCN dikali MRKCN. Diketahui bahwa mol KCN sebesar 2172,6 mol dikali 65,12. Dihasilkan sebesar 141,48 kg. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan karbon, di mana koefisien dari karbon ini 0,8 dan diasumsikan bahwa AU dan Ag terserap semuanya.
Nah, untuk mencari kebutuhan karbon, kita harus cari tahu dulu kebutuhan karbon AU dan kebutuhan karbon AG, di mana untuk mencari kebutuhan tersebut kita membutuhkan rumus massa AU terekstraksi dikali koefisien karbon. Untuk kebutuhan karbon AU, massa AU terekstraksinya sebesar 10,08 kg dan koefisien karbonnya 0,8. Jadi dikali menghasilkan 8,064 kg. Selanjutnya untuk kebutuhan karbon AG, di mana seperti yang kita ketahui bahwa massa AG terekstraksi sebesar 111.078 kg dikalikan koefisien karbon sebesar 0,8 menghasilkan 89,424 kg karbon. Selanjutnya untuk mengetahui total karbon kita menggunakan rumus karbon AU plus karbon AG, di mana karbon AU sebesar 8,064 kg dan karbon AG sebesar 89,424 kg menghasilkan 97,49 kg. Oke, selanjutnya itu kita ke poin dari E. Nah, di poin sendiri ditanya jumlah teoretis dari Zn jika tingkat keamuniannya itu adalah 84%. Nah, dengan di pertanyaan tersebut kita perlu mengetahui yaitu pertama reaksi kimianya dari si Zn itu sendiri, lalu mencari kebutuhan total mol Zn dan konversinya ke massa. Nah, pertama-tama kita masukkan seluruh reaksi kimianya, yaitu ada 2 AuCN 2 min ditambah Zn menjadi 2 AU plus Zn CN4 2 min. Nah, dari reaksi tersebut, nah kita kan ketahui reaksi presipitasi dari autocyanidanya ini membutuhkan aurocyanidnya membutuhkan 1 mol Zn pada tiap 2 mol aurocyanid. Nah, mol AU-nya itu kita hitungnya dari perhitungan didapatkan 51,21 mol dan mol AG-nya itu 1035,09 mol. Nah, di total sehingga mendapatkan totalnya itu 1086,3 mol. Selanjutnya kita cari si massa Zn murninya. Selanjutnya kita cari kebutuhan dari Zn-nya setelah kita ketahui total dari AU dan AG-nya. Dengan perbandingannya itu 1:2, di mana di perhitungan didapatkan 1086,3 dibagi 2 dikarenakan tadi perbandingan dari Zn dan si totalnya tersebut, sehingga didapatkan nilainya 543,15 mol, sehingga massa Zn-nya sendiri didapatkan dengan perhitungan mol Zn dikali mR Zn, yaitu 543,15 dikali 65,38 menghasilkan 35.511,147 gram, atau dikonversi ke kilogram menjadi 35,51 kilogram. Selanjutnya, yaitu mencari massa Zn murninya, di mana massa Zn murni memiliki rumus massa Zn dibagi kemunian, di mana di soal sendiri yaitu kemunian yang ingin dicari yaitu 84%, sehingga dimasukkan massa Zn-nya itu 35,51 dibagi dengan 84% menghasilkan 41,86 kilogram. Selanjutnya yaitu ke poin dari F, di mana serbuk Zn yang digunakan itu tidak murni 100%. Nah, ketidakmurnian ini dapat mengurangi efisiensi reaksi pengendapan emas, sehingga diperlukan jumlahnya yang lebih banyak. Lalu untuk larutan kaya dari proses hyanidasi ini tidak hanya mengandung AuCN2-, tapi jika berbagai ion logam lain seperti tembaga, besi, seng pada kandungannya. Nah, terus saya ingin dapat bereaksi dengan oksigen larut dalam larutan kaya berlian, yaitu 2Zn plus O2 tambah 2H2O menghasilkan 2ZnOH2. Nah, pada reaksi ini mengurangi jumlah seng yang tersedia untuk mengendapkan emas. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, setelah sama-sama kami lihat, tadi adalah proses pengerjaan dari study case kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dah.